Saudara, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di malam ini kami hadir dan kami pun juga dalam sukacita dan syukur hadir bersama dengan Yesus yang siap hadir dalam perjamuan kudus. Dan bahkan Engkaulah juga yang merendahkan diri untuk mencuci kaki setiap kami. Dan semuanya itu menjadi simbol cinta kasih. Kasih yang melayani, kasih yang memulihkan, kasih yang mengampuni, dan kasih yang menyatakan tentang kesesamaan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan jugalah yang menyapa kami dengan firman-Mu, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh mengerti dan paham benar di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya untuk kami. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ke 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ke 35. Yang begini katanya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersamamu. Kamu akan mencari aku seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Hosiana. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika seseorang menggunakan barang branded, ketika seseorang menggunakan mobil yang tentu saja pada merek-merek tertentu kita akan tahu bahwa itu bukan mobil yang murah dan juga bukan mobil untuk rakyat biasa. Dan bagi orang-orang tertentu, saudara-saudara, untuk menunjukkan kesiapaan dirinya, untuk menunjukkan identitas dirinya, maka lalu kemudian orang menunjukkan berbagai macam barang-barang mewah, kekayaan, ataupun juga bahkan apa yang dia punya lalu dia tunjukkan sedemikian rupa. Saudara, ini tentu saja yang berkaitan dengan status sosial. yang tentu berkaitan juga dengan identifikasi
dirinya untuk menunjukkan siapa dirinya. Oleh karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang sekarang menyebut dirinya Gracie Rich. Syukur kalau rich ya. Tapi kalau Gracie-nya kan kesian. Karena itu saudara, orang menunjukkan kekayaannya lalu pamer di media sosial. Orang menunjukkan kekayaannya dengan bagi-bagi duit. Wow. Orang pun juga lalu kemudian memiliki jam tangan, entahkah lalu kemudian tas, entahkah juga mobil, entahkah juga rumah yang mewah, lalu kemudian dipampang, lalu disebarkan melalui media sosial. Supaya orang tahu siapa aku. Dan itu adalah cara dia mengidentifikasi dirinya. Sebagai orang sukses, mengidentifikasi dirinya sebagai Gracie Rich, mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang berhasil, orang kaya di waktu masih muda. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah itu lalu yang kemudian akan menampakkan dan menyatakan kediriannya? Wow. Ternyata katanya orang yang kaya, benar-benar kaya, justru dia lebih banyak sembunyi. Justru orang-orang yang menunjukkan yang kemampuannya yang lebih hebat, justru dia menampakkan dirinya pada kerendahan hati, low profile. Karena itu saudara, maka orang pun juga akan bertanya, pasti petugas pajak akan mengejar. Ini orang kaya banget, penghasilannya berapa? Berapa pajak yang dibayar? Oh, ini orang hebat benar, punya pesawat terbang, punya mobil mewah, penghasilannya berapa? Lalu pajaknya berapa yang dibayar? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beda dengan orang-orang yang kaya benar. Dia sembunyi. Dengan kaya benar, justru dia low profile, supaya tidak membuat orang lain menjadi iri hati. Saudara, identifikasi diri. Tidak jarang orang pun juga lalu kemudian sekarang pun juga menunjukkan identitas dirinya, bukan hanya soal kesuksesannya, bukan hanya soal kekayaannya, tapi juga tidak jarang orang menunjukkan identitas diri oleh karena keagamaannya, oleh karena imannya, karena keyakinannya. Ketika orang memiliki keyakinan tertentu, maka dia menunjukkan identitas dirinya dalam keyakinan itu dengan cara berbusana. Ketika orang pun juga memiliki iman, keyakinan, lalu kemudian menunjukkan identitas imannya dengan cara menata rambutnya atau menata wajahnya dengan janggut, dengan kumis, atau dia pun juga lalu kemudian menata penampilannya sedemikian rupa. Saudara, sehingga orang dapat melihat, ketika orang melihat penampilannya, ketika orang pun juga melihat bentuknya, bentuk wajahnya, lalu bentuk pakaiannya, orang akan tahu, oh, ini adalah orang dengan keyakinan tertentu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka orang Kristen pun juga sering menunjukkan identitas dirinya. Entah mungkin ada orang Kristen yang menunjukkan identitas dirinya dengan kalung salib, atau mungkin dengan kaos, ya, dengan tulisan tertentu, Jesus is my Savior, ataupun juga dengan tulisan tertentu. Ataupun juga ketika orang menunjukkan dengan stiker. Yang jelas dia mau menunjukkan, saya orang Nasrani loh, saya orang Kristen loh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan kita tidak ada yang salah sebenarnya. Tetapi apa yang menjadi identitas kekristenan yang sungguh, apa yang menjadi ciri khas dari kehidupan orang Kristen yang sungguh? Saudara,
dalam bagian Alkitab yang kita baca, Tuhan Yesus mengatakan begini, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bahasa aslinya perintah ini bukan hanya sekedar kita pahami suruhan. Ya, perintah ini bukan hanya kita pahami sebagai suatu himbauan. Tetapi perintah ini adalah sebuah realitas, sesuatu yang diharapkan ya menjadi sebuah harapan supaya orang semua yang percaya di dalam Tuhan dapat melakukannya. Saudara, kalau perintah itu kesannya memaksa. Tetapi mungkin akan lebih mudah kita bisa memahami, aku memberikan bukan perintah baru tapi ajakan. Ajakan atau himbauan, yuk kita menyatakan kualitas hidup yang baru. Yuk kita bersama-sama ketika kita percaya di dalam Tuhan Yesus dan hidup sebagai orang Kristen, yuk kita menampakkan gaya hidup yang baru. Tapi saudara, gaya hidup baru itu bukan lalu kemudian kita mengubah penampilan fisik kita. Identitas kehidupan kekristenan itu tidak perlu ditunjukkan di dalam cara kita berbusana, cara kita berdandan, cara kita lalu berpenampilan, tidak perlu. Tetapi saudara, perintah baru kepada kamu ini lebih kepada lifestyle, gaya hidup. Lalu gaya hidup yang seperti apa? Saudara, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Saudara, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa ini disampaikan oleh Tuhan Yesus? Karena ketika itu Yesus ada di tengah-tengah ancaman. Karena itu ketika itu Yesus ada di tengah-tengah kebencian. Karena Yesus pun ketika itu ada di tengah-tengah kehidupan manusia yang begitu keras untuk menanggapi manusia lainnya yang berbeda. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sejak awal Yesus melayani, dia sudah membuka konflik dengan orang Yahudi. Para pemuka agama Yahudi, entah ahli Taurat, para imam, orang Saduki, gitu kan, orang ahli Taurat, udah nggak suka memang. Karena Yesus seolah-olah membawa ajaran baru, pengertian yang baru, penafsiran yang baru, pemahaman yang baru. Dalam konflik itu pun juga Yesus mengatakan satu iota pun tidak akan pernah hilang. Artinya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus dianggap menjadi manusia yang berbeda. Yesus dianggap menjadi manusia yang ekstrim, manusia yang tidak sama atau manusia yang radikal dengan semua orang. Saudara, Yesus memang menampilkan sesuatu yang berbeda. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu tahu ya pemerintah melaksanakannya dengan keras, dengan tangan besi. Tapi aku mengatakan kepadamu, barang siapa yang mau menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan. Barang siapa yang mau menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Dan bahkan Tuhan pun juga mengajarkan sesuatu yang berbeda benar. Kamu tahu bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka apa yang Tuhan Yesus mau katakan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada manusia ketika itu adalah manusia yang penuh dengan kekerasan, manusia yang penuh dengan kebencian, manusia yang satu dengan yang lain saling dendam, maka satu dengan yang lain manusia lalu mengumbar marah. Saudara, maka ketika itulah Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, kenapa? Karena dengan kasih dan di dalam kasih, orang saling mengasihi, maka ada nilai yang tertinggi, nilai ideal yang diharapkan oleh semua orang, yaitu damai. Karena itulah saudara yang kekasih, dengan saling mengasihi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Lalu ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Saudara, bagaimana kita menunjukkan diri sebagai murid Tuhan? Bagaimana kita harus menunjukkan diri sebagai murid Yesus? Sebagai orang yang mengikut Yesus, sebagai orang pengikut Yesus, Kristianoi, Kristen, maka boleh-boleh saja untuk menunjukkan identitas fisiknya. Tetapi jauh lebih berarti dan jauh lebih bermakna dari itu adalah ketika orang justru mampu menunjukkan identitas yang paling mendasar, yaitu saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, malam ini kita diajak untuk bersama merenungkan cinta Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita adalah Tuhan yang merendahkan hatinya, Tuhan yang merendahkan dirinya, dan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba yang melayani. Mencuci kaki adalah sebuah simbol. Mencuci kaki adalah sebuah lambang di mana seseorang itu merendahkan diri, siap untuk melayani dan menjadi pelayan bagi orang-orang yang dicintainya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, malam ini mengajak kita untuk bersama merenung agar setiap kita yang menyebut diri mengikut Yesus, kita semua ditantang untuk menunjukkan identitas diri kita, yaitu ketika kita hidup bersama saling mengasihi. Dan dengan saling mengasihi ini semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Amin.